dikenal dengan sebuah peristiwa sejarah yang sangat besar bernama GGR Cilegon. Kemudian masyarakat ingin sekali diadakannya Museum GGR Cilegon, tapi di mana, kapan, dan siapa yang akan membawa itu? Gitu. Ini pertanyaan yang sudah terlontar jauh dari tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini, dan akhirnya pada saat ini dimunculkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Tepuk tangan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Ya, sebelum kita masuk ke forum group discussion, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita. Nama Pak Dedi Wibowo ST, bidang keahlian ahli perencanaan wilayah dan kota, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 17 Desember 1978, pendidikan S1 Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung 2003. Pengalaman kerja tahun 2021, penyusunan laporan pendataan kawasan kumuh kawasan Sukaraja Kabupaten Banyumas. Tahun 2020, kegiatan pengembangan kawasan sains dan teknologi di Jawa Barat tahun 2019. Tahun 2019, rencana detail tata ruang RDTR Perkotaan Aimas Kabupaten Sorong. 2018, jasa konsultasi penyusun rencana bisnis energi center Kertajati Aero City. Nah, karena di sini juga ada dua ya ternyata narasumbernya, ada Pak Dedi dan Pak Agus ya. Tidak waktu lama, kami persilakan keduanya untuk dapat duduk di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita. FGD ini sebenarnya obrolan santai ya Pak ya. Iya, jangan terlalu kaku-kaku amat gitu. Kita nyantai aja biar tenang semuanya, pikiran juga apa nanti dari masukan dari Bapak Ibu guru nyampe ke kita dan kita pun menyampaikannya dengan enak juga. Nah, mungkin karena waktu yang tidak terlalu lama karena mepet juga, mungkin langsung saja akan dipaparkan DD Museum Kota Cilegon oleh Bapak Dedi. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Epo. Mohon izin Bu Kabid, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Minum segelas air hangat. Jaga. Tambah manis ditambah coklat. Salam hormat buat Ibu dan Bapak yang hebat. Siang yang cerah, mari kita tetap semangat. Pagi-pagi jangan lupa sarapan. Sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk mengucapkan salam pembuka untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ibu, saya mau izin, nggak enak ada di antara Bapak-bapak dan Ibu yang hebat, saya di atas. Jadi saya izin di bawah aja ya, biar nggak santai gitu Bu. Tadi mungkin sudah disampaikan Pak Kang Ibu bahwa sedikit CV tentang saya Bu. Mungkin Bapak Ibu juga heran. Kenapa kok DD Museum yang muncul di sini adalah ahli perencanaan wilayah dan kota. Jadi kami satu tim Bu, jadi satu tim, di dalamnya ada ahli, ketua timnya ada ahli arsitek, terus ada ahli sipil, dan saya ahli perencanaan wilayah dan kota. Dan tadi Bu Kabit sampaikan bahwa kedepannya nanti rencananya itu museum ini direncanakan dalam kawasan. Jadi untuk saat ini yang baru kita rencanakan hanya gedungnya saja. Untuk kedepannya nanti satu kawasan di sekitar gedung rumah dinas itu. Jadi ini tahap pertama. Jadi makanya perlu ada ahli perencanaan wilayah dan kota, itu mungkin juga analisisnya bukan hanya gedungnya saja, tapi kawasan yang ada di situ dan pengaruh dan dampaknya ke wilayah sekitarnya. Jadi kami mewakili tim yang ada, yang tim penyusun sekarang, mewakili beliau-beliau yang mungkin tidak sempat hadir di sini untuk menyampaikan apa yang sudah kami susun. Maka Kang Aap, untuk mungkin saya janji nggak akan lama-lama Bu, jam rawan soalnya kata Bu Kabit, jadi harus secepatnya. Mulai dari pendahuluan di
outline yang akan kita sampaikan ini pendahuluan sejarah kota Cilegon dan mungkin yang ketiga dalam Museum Cilegon untuk kedepannya yang merupakan pusat informasi kota, sejarah dan budaya. Lanjut Kang. Untuk pendahuluan mungkin Bapak Ibu sudah terima materinya semuanya ya? Soft copy-nya aja ya. Ya sekarang zaman digitalisasi Bu. Jadi mengurangi kertas gitu. Jadi semua ada dalam genggaman karena dimanapun dan kapanpun bisa kita lihat. Lanjutkan. Untuk latar belakangnya ini merupakan latar belakang kenapa kajian ini kita lakukan berdasarkan RPJP Kota Cilegon yaitu untuk mendukung terlestarikannya kebudayaan dan sehingga tercipta perekonomian yang mandiri dan andal melalui pembangunan museum kota. Kemudian pembangunan museum kota Cilegon ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan sektor-sektor lainnya. Kemudian maksud dan tujuannya bisa Bapak Ibu baca. Lanjutkan. Nah ini dasar hukumnya ada undang-undang tentang cagar budaya, ada undang-undang tentang penataan ruang, ada undang-undang tentang bangunan gedung dan tentang lingkungan hidup. Semua ini menjadi dasar kita melakukan kegiatan ini. Lanjutkan. Nah, ini mungkin sejarah kota Cilegon, tapi mungkin bukan sejarah kota Cilegon ya, tepatnya mungkin sejarah yang ada di kota Cilegon. Jadi kami tidak membahas kota Cilegon itu awalnya seperti apa-apa, tapi lebih ke sejarah yang pernah terjadi di kota Cilegon. Yaitu mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kang Epul, adanya peristiwa geger Cilegon di tahun 1888, di mana ada pemberontakan. Tapi mungkin stigma pemberontakan mungkin agak ini ya, perlawanan Tani ya, perlawanan Tani Banten terhadap kolonialisme, yaitu pada tahun 9 Juli tahun 1888 yang diawali karena adanya surat edaran dari kolonial Cilegon yang melarang pembacaan salawat Nabi dan doa-doa lainnya dengan suara keras di masjid. Kemudian pemerintah kolonial menghancurkan menara masjid Cilegon dengan alasan terlalu tua. Nah itu kurang lebih fase kejadian yang peristiwa geger Cilegon, di mana dimulai dengan perlawanan, puncak penyerangan, kemudian penyerangan berakhir dengan penumpasan dan kemudian pemburuan terhadap guru-guru agama yang ada di Cilegon. Nah, ini kita masuk ke konsep pembangunan museum. Museum Geger Cilegon yang akan kita rencanakan ini merupakan institusi yang mengabadikan peristiwa penting dalam sejarah kota Cilegon, yaitu Geger Cilegon tahun 1888. Tujuannya untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang kejadian yang sebenarnya sangat signifikan di kota Cilegon ini, dan mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin udah nggak ada yang tahu dengan peristiwa ini. Makanya perlu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian merasa perlu kejadian ini perlu diabadikan dalam sebuah museum yang nantinya bisa dikenang, bisa dilihat oleh anak-anak cucu ke kemudian hari. Kemudian desain museum ini didasarkan pada arsitektur yang mencerminkan zaman kolonial Belanda dengan sentuhan modern. Tadi Bu Kabit menyampaikan bahwa rumah dinas yang saat ini yang akan kita rencanakan untuk membuat museum itu adalah cagar budaya. Artinya kita tidak bisa merusak atau mengganti, merubah ataupun merenovasi bangunannya. Yang bisa kita rubah hanya interiornya saja. Dan itu ada batasannya mungkin berapa persen, tapi yang pasti bangunan cagar budaya tidak bisa dirubah bentuk bangunannya. Makanya kita padukan antara suasana bangunannya bangunan kolonial tapi isinya diusahakan milenial gitu. Jadi sentuhan-sentuhan yang baru gitu, sentuhan-sentuhan yang kekinian lah istilah anak muda sekarang. Nah kemudian di dalam museum pengunjung nanti disajikan berbagai pameran interaktif, artefak sejarah kalau ada Ibu, kalau misalkan dokumentasi visual serta cerita-cerita yang mendalam tentang peristiwa Geger Cilegon tahun 1888. Pameran ini mencakup tentang informasi penyebab, proses perkembangan, konsekuensi dari peristiwa Geger Cilegon tersebut. Nah, ini kita masuk ke Museum Cilegonnya. Konsep-konsep dalam konsep arsitektur yang kita coba gali untuk pembangunan museum ini, pertama desain fungsional, artinya dalam perancangan museum itu fungsi-fungsinya harus kita perhatikan juga. Misalkan tentang
adanya ruang pendidikan, ruang audiovisual, ruang pamer, ruang parkir dan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitarnya itu kita pertimbangkan betul fungsi-fungsinya dan bermanfaat. Kemudian aspek kearifan lokal. Kearifan lokal ini perlu dan sangat penting kita pertimbangkan karena yang menjadi nilai plus sebuah museum karena kearifan lokal yang ada di daerah tersebut terjaga. Kemudian aspek pencahayaan juga jangan sampai museum terlalu terang atau mungkin aspek-aspek pencahayaannya ada yang sisi-sisi yang harusnya terang jadi gelap, ada sisi-sisi yang harusnya kita temaram tapi terlalu terang. Nah itu kita perhatikan juga dalam perancangan desain museum ini. Kemudian aksesibilitas museum kota itu harus bisa diakses dari berbagai sisi dan juga akses di dalamnya juga bisa diakses oleh terutama untuk penyandang disabilitas. Jadi jangan sampai saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan tidak bisa menikmati fasilitas yang kita sediakan. Kemudian keberlanjutan ini menjadi isu penting juga terkait dengan bangunan-bangunan yang ramah lingkungan dan juga terkait dengan keamanan serta preservasi. Lanjutkan. Nah ini kurang lebih desainnya yang bisa kita lihat ada terang kubatnya itu ya. Ada ruang utama di depan, ruang yang besar. Kemudian ada ruangan-ruangan kecil. Nanti bisa dilihat lebih kelihatannya nanti pas di 3D-nya nanti kelihatan. Lanjut aja kan. Nah ini kurang lebih denahnya, layoutnya. Nanti di depan itu ada teras, ada ruang display, ruang depan yang 4 di tengah itu kita jadikan ruang display. Sementara ruang-ruang kecil yang ada di 3 ruang kecil di sampingnya itu kita jadikan ruang audiovisual, ruang penyimpanan, ruang staff, ruang pengatur, dan ada ruang VIP dan ruang tokoh. Ruang tokoh nanti jika ada tamu-tamu dari tokoh-tokoh nasional ataupun dari tamu-tamu internasional yang datang bisa kita sediakan ruang di situ, termasuk ruang VIP dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah ini kurang lebih bentuk-bentuk yang sudah kita rancang untuk ruang display, karena memang kita belum dapat inventarisir barang-barang yang harus ada di museum itu, sementara kita menyediakan space dulu, jadi apakah nanti barangnya berupa lukisan atau mungkin prasasti atau mungkin naskah sejarah kita belum dapat informasi lebih lanjut, tapi minimal kita sediakan space-nya dulu. Nah ini untuk ruang resepsionis di depan. Lanjutkan. Ini ruang display, ini bisa nanti ditempatkan untuk foto-foto atau mungkin lukisan-lukisan yang menggambarkan sejarah-sejarah di zaman terjadinya geger Cilegon. Ini juga masih ruang display. Ini masih ruang display, mungkin bisa diisi dengan tulisan-tulisan atau mungkin pelajaran sejarah, narasi sejarah yang menceritakan tentang kejadian geger Cilegon. Nah ini masih ruang display. Lanjutkan. Nah ini ruang audiovisual. Mungkin kita sempat diskusi dan sempat terpikir zaman sekarang kan zaman digital, seluruh perangkat, seluruh alat-alat dan seluruh dunia itu ada dalam genggaman kita. Maksudnya di HP. Jadi kita coba nanti kalau diterjemah dalam bangunan, dalam gedung museum ini, kita coba di dalam ruangan ini nanti kita bisa menjangkau apa sih sejarah yang dahulu ada gitu. Dan mungkin informasi-informasi ini bisa kita juga bawa ke masa depan atau misalkan masa kekinian dengan ruang audiovisual ini. Jadi kita buat semacam virtual reality. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengikuti event di suatu tempat tertentu, ada yang pakai kacamata, terus kita bisa membayangin ada di mana. Nah itu kita coba tampilkan di sini. Jadi dengan memakai kacamata itu mungkin si ahli IT-nya mungkin nanti akan mendesain kejadian zaman dahulu gitu, zaman geger Cilegon itu, dan visualnya mungkin
yang YouTube tadi mungkin bisa ditampilkan. Kita coba browsing di internet sih, dilihat ada museum di Mesir ya Kang ya. Di Mesir kurang lebih menggunakan itu, jadi si pengunjung bisa melihat. Nah ini dia memakai kacamata virtual reality, dan dia seolah-olah berada di zaman itu gitu. Nah mungkin ibu-ibu kalau misalkan pernah mengikuti event di satu tempat, mungkin pernah menggunakan alat ini juga mungkin. Jadi ketika kita pakai kacamata itu, dunia maya itu kelihatan seperti ada di depan kita gitu. Nah ini cuma gambaran aja sih, gambaran untuk ruang audiovisual yang tadi kita manfaatkan. Ada satu ruangan di mana ruangan itu nanti kita jadikan ruangan digitalisasi, di mana sekarang kalau Bapak Ibu dan anak-anak kita ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin, kalian menggambarkan museum itu seperti apa sih gitu. Kebanyakan dari mereka kan kata-kata yang terbayang itu tua, kaku, kuno, apa lagi Bu? Bosan, serem. Nah itu yang mungkin tantangan terberatnya sebenarnya sih, kalau menurut saya Kang Epul, diskusi sekarang ini bukan, ya ini mungkin 20-30% lah. Tapi diskusi yang tantangan terberat dari diskusi kita siang ini adalah bagaimana menghadirkan museum yang bisa menarik anak-anak kita, murid-murid kita untuk datang dan mereka tertarik. Jangan merasa berat, jangan merasa terpaksa, dan dengan mereka datang itu mereka bisa ngajak keluarganya gitu. Misalkan nih Bapak Ibu kan ada murid-murid di sekolah, dengan adanya kewajiban datang ke museum, nanti mereka tahu, oh ternyata Museum Geger Cilegon, Museum Kota Cilegon itu seperti ini, dan mereka tertarik, dan mereka akan mengajak bapak ibunya, adik-adiknya atau kakaknya untuk, ayo museum keren loh, asik, ada fasilitas digitalnya, ada ininya, ada itunya gitu. Nah itu yang kita inginkan gitu. Dan itu adalah tantangan terberat yang akan kita bahas siang hari ini. Jadi bukan hanya membangun museum. Saya yakin Bu Kabit atau mungkin Pak Wali tinggal siapin dana sekian juta, sekian ratus juta, sekian M, bangun museum jadi. Cuman bagaimana membangun museum yang benar-benar menjadi daya tarik buat warganya, itu yang menjadi tantangan terbesarnya. Nah itulah yang mungkin kita bahas sekarang. Selain desainnya yang menarik, juga event-event yang ada di dalamnya juga harus menarik. Lanjutkan. Nah ini mungkin bisa ditampilkan relief Geger Cilegon, cerita mungkin yang menggambarkan tentang peristiwa di tahun 1888. Lanjutkan. Nah ini ruang VIP buat tamu-tamu VIP. Ini ada ruang tokoh-tokoh Cilegon dari masa ke masa, baik itu nanti wali kota ataupun tokoh-tokoh Cilegon yang berperan dan punya peranan penting di dalam perkembangan kota Cilegon. Nah ini satelit kawasan museum itu yang saya sebutkan dari kawasan itu, gedung utamanya ada di tengah. Samping-sampingnya ada gedung sekretariat, ada area parkir, ada gedung kantor, di belakangnya juga ada lapangan tenis ya Bu ya, lapangan tenis. Dan satu kawasan itu nanti akan kita rancang pengembangannya seperti apa, dan untuk tahap awal ini kita hanya fokus ke museum terlebih dahulu. Lanjutkan. Nah ini kemarin kita sempat dokumentasi drone di sana, lihat dari atas situasi dari atas, kurang lebih dengan berapa 30 meter kalau nggak salah di sekitar lokasi juga. Ini tampak depan museum. Kemarin kita ukur sampai ke belakang. Lanjut Pak. Nah, sedikit mungkin ada video yang kurang lebih menggambarkan yang sudah kita rancang terkait dengan Museum Kota Cilegon. Ada suaranya ya.
mungkin. Jadi insya Allah yang ini kita akan berdiskusi. Mudah-mudahan tidak banyak koreksi tentang museumnya, tapi lebih kepada kita nanti menerima masukan-masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Ke Cilegon naik Ferrari, jalannya ngebut cepat sekali. Sampai di sini presentasi dari kami. Mohon pamit, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin atas lagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa sekali tadi pemaparan dari Pak Dedi, terus memperlihatkan tentang gambaran Museum Kota Cilegon. Museum ini kan bukan hanya sebatas museum. Kita akan berpikir bagaimana caranya museum dijadikan sebagai wahana rekreasi edukasi bagi masyarakat Kota Cilegon, terutama anak-anak sekolah, ya kan. Terus kemudian tadi ada pertanyaan, bagaimana menghadirkan museum untuk anak-anak kita? Itu pertanyaan dari Pak Dedi, dan itu pertanyaan bagi kita semua. Karena tadi ada yang menjawab, bosan ke museum, terlalu keramat juga di museum, tempat gini lah gitu segala macam. Saya pernah di museum 2016 itu di Museum Provinsi Banten, mungkin Bapak Ibu tahu yang ada di alun-alun Kota Serang. Di sana saya mendirikan Night at Museum. Kita mengadakan sebuah kegiatan malam di museum, keliling-keliling museum tengah malam, itu kita adopsi daripada museum yang ada di Yogyakarta. Nah, kemudian kita juga memakai weekend at museum. Kalau mungkin orang-orang masyarakat Cilegon kan lebih perginya ke mana? KJ ya, pagi-pagi itu jalan-jalan santai lah. Kita adakan weekend at museum. Anak-anak pagi-pagi disuruh datang ke museum, kita ajarin bikin gerabah segala macam. Kemudian ada wisata edukasi, ada diskusi kecil segala macam. Itu yang pernah kami hadirkan sebelumnya di Kota Serang di sana. Nah, apakah ini bisa dilakukan di Kota Cilegon? Pertanyaannya kan seperti kalau adanya weekend museum, karena kita berpikir Cilegon ini ternyata luas sekali sejarahnya kan. Kalau misalkan kita adakan napak tilas geger Cilegon dengan Kang Bambang misalkan seperti itu tuh sangat luar biasa. Nah, tadi kata Pak Dedi juga kalau bagian ini 20-30% saja pembahasannya, nanti kita larikannya ke arah situ. Di sebelah di ujung sana ada Pak Agus terkait masalah arsitektur ya, kalau Pak Agus. Kalau Pak Agus arsitektur. Nah, langsung saja ke diskusi lah. Pak Agus tadi meminta langsung aja ke diskusi, kita mau obrolin terkait masalah museum, keinginan daripada Bapak Ibu sekalian. Di sini kan ada teman-teman dari komunitas sejarah, komunitas budaya, Bapak Ibu guru, termasuk dari teman-teman semua dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Barangkali ada masukan, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo kami buka diskusi kita pada hari ini. Oke. Izin Bro Kabit, izin Pak pemateri dan teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala muslim amma ba'du. Karena tadi pantun, saya juga balas dengan pantunnya. Pok kelepok, gede cilik nape kapok. Pok kelepok, rawuh ing Cilegon nape kapok. Tepuk tangan untuk kawan-kawan yang luar biasa yang sudah memberikan pengetahuan kolektif yang luar biasa. Izin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Ahdi Zulf Amri dari mantan Dewan Kesenian Cilegon. Mantan ujian. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kota Pemerintah Cilegon yang dalam arti bahwa kemarin kita mengadakan petisi, salah satunya adalah museum, dan ketika petisi ini disampaikan, alhamdulillah responsif pemerintah Kota Cilegon dengan sigap mengimplikasikan apa yang kita inginkan di dalam masyarakat yang kita sudah kaji beberapa tahun ke belakang. Dan yang keduanya adalah saya mempunyai ekspektasi dan harapan Pak, ketika diundang untuk datang untuk Museum Kota Cilegon ini, saya ekspektasinya adalah bagaimana
museum ini bisa menjadi pengalaman spiritual, edukasi. Ketika dari layout ini sudah luar biasa, penampilan secara futuristik itu sudah ditampilkan. Hanya kalau boleh usul, kalau boleh nih Pak ya. Yang pertama adalah boleh, Kang Bang. Yang pertama adalah mungkin di posisi Geger Cilegon ini muatannya lokal to global. Tapi ada lagi yang kadang kita lupa adalah bagaimana di tanggal 26-27 ada sebuah tragedi yang lebih besar, tapi menunjang dari Geger Cilegon, yaitu meletusnya Gunung Krakatau. Artinya dari sisipan yang tadi itu, kalau boleh itu sisipan bagaimana dinamika ataupun cerita-cerita mitigasi bencana tentang Gunung Krakatau meletus, kemudian tsunami terjadi sampai dengan ke Gubang Wates, itu juga tragedi yang luar biasa juga. Walaupun ini adalah sebuah peristiwa pemberontakan Geger Petani yang mengadopsi dari bukunya Sartono, tapi saya lebih prefernya adalah mengutip bukunya dari Profesor Tihami dengan posisi golok dan tasbih. Artinya ada beberapa ulama-ulama yang besar di situ yang menjadi sebuah ikonik bagaimana para ulama itu menjadi ujung tombak untuk sebuah pergerakan. Dan yang keduanya adalah kalau boleh saran lagi Pak, kalau boleh ini, boleh Kang ya. Artinya dengan posisi ini saya berpikirnya dari seni kesenian Pak, karena saya sih ingin berharapnya ada instalasi seni rupa Pak. Ketika di luar itu entah ada monumen dengan nama-nama beberapa pejuang ataupun ada sebuah relief-relief kecil yang menunjukkan perjuangan kita dari sisi edukasi, bagaimana pengajaran-pengajaran orang-orang dulu mengajarkan kita menjadi orang yang beretika. Kalau gambar-gambar itu adalah sebuah ada beberapa gambar-gambar yang katakanlah bisa disensor misalkan, itu juga harus dipilih-pilih mana yang harus disensor, mana yang tidak gitu. Jangan sampai semua referensi yang ada harus ditampilkan di museum itu, karena kita bicaranya ada edukasi. Tapi apapun, so far mengutip lagi dari Sultan Agung Fakir, guguran tapak leluhur, syukur-syukur saya sebagai masyarakat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon dengan membuat museum ini. Ini adalah impian kita bersama, ini adalah harapan kita bersama. Semoga di tahun ini dan tahun depan kita mempunyai identitas berawal dari museum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya nggak tahu bergerak di mana. Tapi saya di tradisi AID juga bersama Kang Ipul. Kita ada perform digital tentang budaya Kota Cilegon. Diizinkan di sini dan kayaknya di sini kita diminta berhayal, Pak ya. Anggap aja anggarannya ada gitu. Karena untuk membangun museum masalahnya, apalagi dengan rancangan dari Pak Didi itu luar biasa. Saya nggak kebayang berapa anggaran yang akan ditelan untuk museum ini. Ada beberapa khayalan saya. Dari yang pertama persoalan, tapi sebelum itu kita berbicara gini dulu deh. Ada rasio generasi. Dari tadi kita berbicara generasi milenial dan generasi Z yang jadi objek. Kita lupa kepada orang-orang tua yang seperti bapak ibu yang hadir di sini, generasi Y, yang membutuhkan nostalgia. Yang maksudnya kalau kita berpikir tampilan desain museum itulah harus futuristik, orang-orang tua yang nggak tertarik malah gitu. Anak-anak muda tertarik, tapi kalau orang-orang tua kurang tertarik. Apa perlu nanti di museum ada rasio di mana ada nilai-nilai, kata Kang Ahdi, nuansa spiritual yang kuat ada, di mana ada ruangan juga yang ada nuansa futuristiknya juga ada gitu. Jadi tergantung nanti berapa persennya. Kita lihat di demografi kita gitu, berapa rasio generasi Y, Z, dan milenial gitu.
Saya mewakili generasi milenial di sini. Boleh. Ya kan? Saya kayaknya milenial di sini sama Kang Ipul. Saya ngerasa kadang-kadang membawa orang-orang membawa nama milenial itu tidak terasa terwakili mana kadang-kadang. Persoalan museum berarti kalau perencanaan futuristik berarti kita akan berbicara tim perencanaan digital. Mungkin bapak-bapak peneliti Pak Dedi lebih tahu soal apa yang harus dikembangkan semacam augmented reality, terus virtual reality, atau tentang anime, tentang game, tentang sejarah gitu kan. Cuma lagi-lagi kita ini berhayal aja gitu, karena membuat game nggak semurah itu kan, dan membuat virtual reality juga nggak semurah itu, malah lebih mahal daripada membangun bangunan rumah malah kadang-kadang ya. Tapi semoga aja teman-teman kita bisa menurunkan harga itu yang bekerja di ruang digital gitu. Karena saya di digital juga masalahnya di programmer di beberapa ya di platform digital. Jadi perencanaan yang semacam saya ini berhayal ini keren banget kita masuk museum bagi milenial ya, saya nggak berbicara yang tua-tua nih. Karena dari tadi milenial, jadi saya terpanggil. Kita masuk pakai barcode, kita klik untuk ada pojok studi yang pengen meneliti. Jadi bentuknya barcode yang di situ ada penelitian-penelitian terbaru, penelitian-penelitian tentang sejarah ataupun yang terintegrasi dengan perpustakaan dan arsip di nasional ataupun di daerah. Tentang Geger Cilegon kalau berbicara Museum Geger Cilegon. Itu satu. Yang kedua ada pojok seni yang isinya ya bisa barcode ataupun bisa juga apapun itu, yang penting bisa langsung terintegrasi melalui smartphone. Itu tentang musik digital, musik kota Cilegon, informasi kebudayaan, informasi sejarah gitu. Itu sangat perlu bagi saya. Apalagi kita masuk ke contoh ini tentang tokoh-tokoh Geger Cilegon. Ini siapa namanya? Cuman ada barcode, kita klik, oh muncul tentang siapakah dia, fotonya seperti apa gitu. Itu lebih futuristik mungkin. Selanjutnya mungkin perlu juga ada tour guide yang pasti, pengelolaan tour guide, penjelasan sejarah gitu tentang yang nggak mau pakai digital juga kita perlu persilahkan mereka untuk tim menjelaskan bagaimana sejarah Geger Cilegon itu. Kalau kita dulu itu ke Cirebon ya, di Cirebon itu ada tour guide yang menjelaskan dari hulu sampai hilir tentang sebuah sejarah di Keraton Kesepuhan. Benar nggak? Kesepuhan ya? Iya. Di Kesepuhan. Bisa seperti itu, tapi nuansa di sana terasa mistis sekali malah kalau di Cirebon. Jadi saya malah dihadapkan dengan merinding. Tapi untung ada Abah Yadi waktu itu ya. Ini kata narsumnya, ini nih kalau pohon di sini malam-malam tuh bisa meninggal orang-orang di sini. Ternyata kata Abah Yadi yang budayawan Banten, iya gimana gak meninggal, orang kita malam-malam di bawah pohon beringin, kekurangan oksigen ya banyak yang pingsan yang pasti. Akhirnya rasionalisasi semacam itu yang kadang saya penting juga untuk era sekarang gitu. Jadi bagaimana caranya sejarah atau mitologi bukan berarti sebatas menjadi sumber pengetahuan, tapi menjadi inspirasi pengetahuan gitu. Selanjutnya mungkin perlu perkembangan tentang aplikasi museum kalau mau terintegrasi sistem di satu ini, apalagi perlu augmented reality, virtual reality. Jadi kita nggak perlu ke museum Kota Cilegon, cukup di rumah mungkin bisa terkonek langsung dengan museum yang di Geger Cilegon. Makanya tujuannya edukasi atau tujuannya menentukan saja. Itu satu hal. Tapi yang paling tekankan saya persoalannya persoalan rasio generasi itu satu ya. Jadi tidak melulu generasi milenial yang jumlah rasionya itu berapa itu Pak. Yang kedua soal bagaimana pengembangan perencanaan digitalnya. Itu saja, terima kasih. Wallahu fi a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab aja terlebih dahulu ya, karena panjang sekali dari tadi terkait dinamika mitigasi berencana. Berarti kita akan membicarakan periodisasi sejarah tentang Gunung Krakatau meletus kan gitu. Kemudian
museum virtual. Ini layaknya kalau kita main kunjungan ke museum arsip yang ada di Jakarta gitu kan, kemudian di Monas, dan satu lagi di mana itu saya lupa. Nah mungkin seperti itu, ada kan yang virtualnya. Nah langsung mungkin akan disampaikan oleh Pak Dedi ya. Kepada Pak Dedi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Pak Ahdi, tanggapan pertanyaan. Mungkin di slide yang kita tampilkan tadi mungkin belum tergambar ya Pak. Jadi sebenarnya kita itu di ruangan-ruangan itu sebenarnya pengen bercerita tentang Cilegon dari masa ke masa sebenarnya. Jadi begitu masuk pertama, di kejadian paling tua itu apa? Misalkan kejadian paling tua mungkin GG Cilegon 1888. Itu yang pertama tampil. Terus kemudian masuk ke ruangan berikutnya mungkin perkembangan Cilegon tahun berikutnya atau dekade berikutnya, mungkin juga nanti ada. Jadi Cilegon dari dulu sampai sekarang. Nah itu yang ingin kita tampilkan di ruangan-ruangan yang nanti kan ada flow. Tadi mungkin flownya mungkin bisa ditampilkan. Jadi pintu masuk ruangan pertama itu sejarah kota Cilegon. Ruangan kedua mungkin nanti perkembangan kota Cilegon dalam masa tahun berapa sampai tahun berapa. Mungkin juga Cilegon pernah tadi Bapak sampaikan tentang adanya kejadian Gunung Krakatau juga. Nah, segala tentang Cilegon nanti akan kita tampilkan di sana, tapi sesuai masanya gitu Pak. Jadi tadi Bapak sampaikan bahwa Cilegon tidak terlepas juga dari peran ulama pada masa geger Cilegon itu memang betul. Kita juga pertama mendengar cerita dan mencari literatur tentang geger Cilegon juga begitu kentalnya perlawanan masyarakat waktu itu dan tokoh utamanya adalah ulama memang. Nah itu yang mungkin belum tergambar di sini Pak. Kita cuma menyediakan space-nya saja. Nanti mimpi kita memang awalnya itu dari yang ditampilkan itu kita akan bercerita di sana. Jadi begitu masuk langsung sejarah kota Cilegon dahulu, kemudian tahun perjuangan, kemudian mungkin juga tentang ikon Cilegon itu kan dari orang kan kenal kan Cilegon mah kota baja gitu, Krakatau Steel gitu. Ya bisa aja mungkin kita tampilkan di situ sebagai salah satu gitu ya, salah satu bagian dari cerita bagaimana dulu ceritanya sampai ada pabrik itu di sini sampai sekarang ceritanya bagaimana, dan itu yang akan kita tampilkan di bagian-bagian ruangan itu. Jadi flow-nya seperti itu Pak, kurang lebih. Jadi kita tidak mungkin akan melupakan peranan-peranan sekecil apapun elemen-elemen baik itu sejarah, budaya, apalagi peran-peran tokoh agama yang memang menjadi istilahnya ruh dari kota Cilegon ini. Insya Allah nanti kita coba tampilkan supaya lebih detail lagi. Kemudian dari Pak Muhaimin, Pak kalau mimpi jangan kagok-kagok Pak. Mimpi boleh tinggi gitu. Ya maksud saya gini, memang kita harus injak bumi juga kadang-kadang memang. Tapi memang konsultan kan disuruh mimpi tinggi-tinggi ya Bu ya. Kita diminta untuk Pak tolong didesain. Kemarin waktu hari apa kita ngobrol sama Pak Wali, sempat ngobrol diskusi 1 minggu yang lalu, diskusi dengan beliau minta dibangun dirancang museum yang begini ya. Kita menangkap keinginan beliau, menangkap aspirasi beliau pengennya seperti ini gitu. Nah siang ini kita pengen dapat aspirasi juga nih dari Bapak dan Ibu sekalian, pengennya seperti apa, dan itu nanti akan kita terjemahkan dalam kajian ini nantinya. Ini belum final Pak, masih dalam progres. Jadi masukan dari Bapak-Bapak, dari Pak Muhaimin menyampaikan ini kok selalu mengutamakan milenial, bukan. Jadi tetap tadi kita sampaikan ada aspek-aspek arsitektur yang mengutamakan kita juga aksesibilitas, mungkin juga harus memikirkan saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan. Terus untuk orang tua juga mungkin kita nggak akan semuanya serba digital Pak. Jadi masih ada spot-spot atau hal-hal yang memang kita bersahabat dengan segala umur lah gitu. Jadi kalau segalanya serba digital, bisa-bisa balik
begitu masuk langsung balik yang masuk yang museumnya gitu. Karena ini gimana, akhirnya mereka nggak tahu, akhirnya udah pulang aja lah gitu. Jadi kita usahakan dan kita nanti coba rancang museum ini bersahabat untuk segala umur, Pak. Tapi memang sekarang itu kan era sekarang tuh segalanya dikaitkan dengan digitalisasi, Pak. Jadi dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Dan mau tidak mau memang bonus demografi, Pak. Yang negara kita itu kebanyakan anak muda yang ini yang harus kita tarik ke sana gitu. Kalau orang tua ya mungkin yang tujuan museum ini kan sebenarnya untuk memberitahukan ke masyarakat ada peristiwa ini loh. Ada kejadian ini dan ada hal ini yang ingin kita sampaikan dari Pemda misalkan. Nah, rata-rata yang tua kan udah pada tahu, Pak, dan mungkin mengenal dari sejarah-sejarah sebelumnya. Nah, bagaimana ini mengenalkan ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita, itu yang menjadi tantangan utamanya. Dan itu yang mungkin porsinya lebih besar. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan kita, tapi tidak tertutup kemungkinan tetap spot-spotnya yang untuk kalangan orang tua tetap kita adakan dan kita coba rancang sesahabat mungkin lah gitu, Pak. Terus terkait dengan tour guide pasti tetap harus ada karena memang ya pengunjung museum bukan hanya kalangan milenial tapi orang tua juga mungkin yang ketika mencari ini nggak bisa, ya akhirnya mereka butuh panduan dari tim yang di sana. Tetap kita coba nanti rancang ada tour guide yang ada eksis di sana. Mungkin cukup sekian dulu, Pak. Jadi Kang Ebul silakan saya. Ya, tinggal nanti kita fokusnya kemana nih? Museum ini rancangannya mau kayak gimana sih? Museum virtual atau museum apa? Kebendaan atau museum sejarah kan seperti itu ya. Tinggal nanti kita titik fokusnya kayak gimana. Apakah ada pertanyaan lagi atau masukan lagi? Oh, dari Bapak di ujung sana. Ya, siap. Oh, itu nanti ibu-ibu dulu Pak ya. Ibu coba. Ibu Pak. Dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musfiko, Pak, dari SMP Negeri 2 Cilegon, guru sejarah atau guru IPS. Izin Bu Kabid, Bapak-bapak narasumber dan Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu bahwa di Cilegon ini insya Allah nanti akan ada Museum Kota Cilegon ya Bapak Ibu. Di mana Museum Cilegon ini tentunya ini adalah harapan kami sebagai guru di mana tentunya museum ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran gitu ya. Di mana museum sebagai sumber belajar, museum menjadi tempat peserta didik untuk memperoleh informasi dan juga pengetahuan. Apalagi saat ini kan informasi-informasi museum ini yang kita kenal di mana anak-anak sekarang ini Pak di kami peserta didik SMP itu kurang mengenal sejarah kota sendiri Cilegon misalnya. Jujur memang di dalam kurikulum kami itu tidak ada menjelaskan atau mempelajari mengenai sejarah lokal tentang Geger Cilegon, itu belum ada Pak, belum masuk ya, belum ada. Adanya adalah sejarah nasional gitu ya. Nah mungkin ini juga salah satu PR juga mungkin dari di kota Cilegon ya, mungkin dengan mungkin bisa memasukkan sejarah kota Cilegon ini agar anak-anak itu tahu bagaimana sejarah Cilegon. Cilegon tuh memiliki sejarah yang luar biasa sebagai penyumbang sejarah nasional yang berawal dari sejarah lokal dulu gitu kan, yang berawal dari sejarah gerakan protes tani dan sebagainya atau gerakan-gerakan sosial yang kemudian mengarah kepada sejarah nasional. Nah anak-anak
ini memang di sekolah itu tidak ada Pak sejarah lokal itu, tapi mungkin nanti bisa diselipkan Pak, mungkin di Muloka di sekolah kami sudah ada muatan lokal yaitu bahasa Cilegon. Di bahasa Cilegon itu mungkin bisa tidak hanya fokus ke bahasanya saja mungkin Bu Kabid ya, mungkin bisa dimasukkan budaya Cilegonnya atau sejarah Cilegonnya atau kuliner Cilegonnya dimasukkan ke mulok tersebut gitu. Ini sehingganya anak-anak itu tahu Bapak Ibu, tahu tentang sejarah Cilegon, tahu tentang bagaimana perjuangan tokoh-tokoh Cilegon dalam membangun negaranya, dalam membangun kota Cilegon ini, sehingga kami tidak merasa missing link gitu Pak ya untuk menyampaikan leluhur kita gitu tentang Cilegon kepada anak-anak sekarang gitu. Dan saya sangat berantusias sekali, sangat menunggu sekali Pak untuk berdirinya museum ini, apalagi sekarang ini tadi sudah dijelaskan mengenai nanti ada ruang audiovisual virtual reality. Memang ini adalah daya tarik generasi milenial atau Gen Z ini Pak, anak-anak SMP ini merupakan luar biasa Pak. Anak-anak kami mungkin malahan kayaknya mengenai iptek itu gurunya mungkin bisa juga tertinggal kali ya, anak lebih pintar biasanya di mengenai gadget ini gitu. Makanya jika di museum ini ada daya tarik seperti itu, ada ruang virtual reality dan sebagainya, saya yakin anak-anak pasti betah Pak di museum, betah dan menjadi sumber belajar anak-anak gitu ya, yang berkaitan dengan sejarah kota Cilegon tadi, sehingga anak-anak nanti mengetahui tentang sejarah Cilegon gitu ya, peristiwa-peristiwa Cilegon yang besar diantaranya adalah tentang geger Cilegon tadi. Demikian Pak, terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farid, guru IPS di SMP Madinatul Hadid. Begini Pak, yang pertama sih saya juga sangat senang sekali adanya museum Cilegon ini. Cuman menurut saya sih bisa tidak direalisasikan juga adanya Taman Pahlawan gitu. Jadi ada Taman Pahlawan, kemudian juga ada museumnya. Jadi mumpung belum dibangun sekarang Taman Pahlawan juga saya kira bisa, karena tadi Bu Musbika juga sampaikan kita kan juga ada pahlawannya gitu Pak ya, seperti itu. Karena memang sejarah Cilegon itu tidak terlepas dari yang kita kenal adanya geger Cilegon itu Pak. Nah kemudian perkembangan selanjutnya yang perlu ada nih Pak, itu sejarah tentang sejarah industri tadi kan Cilegon Kota Baja itu sejarah industri masuknya pabrik baja Trikora 1967. Itu kerjasama Bapak Soekarno waktu itu dengan dari Rusia. Ini tonggak kebangkitan pembangunan Cilegon. Itu dari situ masuknya pabrik baja yang kemudian menimbulkan adanya masyarakat resettlement. Resettlement itu masyarakat yang hasil dari beberapa desa, sehingga sekarang timbul adanya daerah kapling blok A, B, blok C, blok D. Itu adalah impact dari masyarakat settlement beberapa desa tadi. Jadi saya kira harus ada supaya generasi mendatang juga harus tahu gitu. Jadi itu kemudian juga kalau memang mengarah ke perkembangan yang lebih ini, bagaimana di museum juga nanti ada kita menampilkan juga adanya maskot Kota Cilegon, kan ini bisa beberapa event bisa dipadukan. Kemarin katanya ada golok apa itu ya Bu ya? Golok Cilegon apa golok apa itu kan bisa dipadukan juga. Kemudian juga jejaka nenong Cilegon juga kan bisa di situ untuk maskot nanti di museum itu kalau memang berkembang. Kemudian yang terakhir nih, saya mohon update pengetahuan ini masalah apa peristiwa geger Cilegon ini. Yang pertama sih, setahu saya gitu, nggak tahu ya, makanya saya mau update pengetahuan itu penyebab perang itu tuh apa geger Cilegon itu. Saya dulu pernah dengar itu karena katanya itu apa adanya peraturan pajak ya.
Akibat nebang pohon katanya ada jinnya itu gimana? Saya juga mohon update pengetahuan saya kurang jelas itu Mas. Kemudian yang terakhir saya juga pengen lebih realnya juga karena itu makam real itu di mana? Di pinggir jalan yang di Kampung Kuda atau yang di belakang pasar atau di mana? Saya mohon update ya. Itulah makanya saya bilang ini perlu Taman Pahlawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan terlalu banyak lagi, kita ada 2 pertanyaan tentang museum sebagai peningkatan belajar. Dalam ini mungkin guru-guru mengenali dengan outing kelas ya, bagaimana murid-murid itu dibawa ke tempat, kalau guru sejarah kan dibawa ke museum, atau yang mungkin kebanyakan itu di Banten Lama lah, di Banten Lama. Nah gitu. Kemudian bisa nggak sih museum dekat sekali dengan Taman Pahlawan Cilegon? Nah ini kan yang diminta bapak-bapak sejarah. Beda lagi kalau misalkan teman-teman seniman dan budayawan, bisa nggak sih kalau misalkan di dekat museum ada ruang ekspresi seni dan budaya kan gitu loh. Karena kalau di Museum Multatuli sana ya pasti ada kan gitu, ada museumnya, ada di depan itu seminar, sebelahnya itu untuk ekspresi seni dan budaya. Itu apa bisa atau enggak kan? Kalau melihat di rumah dinas itu kan lahannya masih luas tuh. Nah itu. Nah kemudian update pengetahuan peristiwa geger Cilegon dan penyebab geger Cilegon, penebangan pohon yang ada jinnya ataupun apa, kemudian makam Ki Wasik nih. Di sini juga sebenarnya ada sejarawan geger Cilegon, pakar sejarah geger Cilegon Pak, sebenarnya di sini Pak ada Pak Bambang Irawan ini juga. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin bisa Bapak jawab. Langsung ke geger Cilegon aja, ke Pak Bambang aja. Pak Bambang, jadi pertanyaannya itu terkait masalah pengetahuan peristiwa geger Cilegon, penyebab terjadinya. Pertama itu, keduanya di mana sih makam Ki Wasit kan itu. Nah itu, Kang Bambang. Iya, ada 2 pertanyaan. Jadi saya yang pertama dulu penyebab ya. Jadi saya menulis buku setebal hampir 500 halaman yang diberi judul Buku Geger Cilegon, menelisik dan menyusuri peristiwa sejarah yang ada di Cilegon dari era Kesultanan sampai era industrialisasi sekarang. Isinya itu, makanya orang bingung kok buku Geger Cilegon ceritanya ada apa namanya tokoh-tokoh di zaman sekarang pendidikan kok masuk di situ gitu, karena bukunya penuh begitu. Tetapi dalam beberapa kesempatan selain di buku itu saya juga menyebutkan bahwa geger Cilegon itu suatu peristiwa yang unik. Uniknya begini, karena ada 2 kategori yang disandang oleh peristiwa bersejarah ini. Tidak pernah terjadi pada peristiwa sejarah lainnya. Kalau geger Cilegon itu mempunyai 2. Satu kategorinya adalah kejadian spontan mendadak yang terjadi merupakan perlawanan masyarakat Cilegon karena ketersinggungan oleh pemerintah daerah. Ini satu ya. Artinya spontanitas, reaksi. Tetapi dalam kategori lain juga bahwa geger Cilegon itu sebetulnya suatu rencana perjalanan panjang yang direncanakan oleh para ulama untuk merebut kembali pemerintahan, untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda dalam rangka mengembalikan pemerintahan yang berdaulat di Banten sebagai kelanjutan dari Kesultanan Banten. Jadi ada 2 kategori ini, kadang-kadang orang bingung yang benar yang mana sih. Kadang-kadang ditambah juga dengan adanya pohon kepuh yang ditebang, Gunung Krakatau yang meletus kata Kang Adi. Terus kemarau panjang, terus ada lagi gara-gara wabah penyakit. Jadi semua itu rangkaian itu terjadi di dalam kurun waktu itu, maksudnya dari 1883 sebelumnya sampai ke sini gitu. Sejak dihancurkannya Sultanan Banten 1813 sampai meletusnya peristiwa geger Cilegon 9 Juli 1888. Jadi mudah-mudahan nggak bingung lagi ya. Jadi kalau misalnya Menara Langgar yang dirobohkan gitu ya, tadi sudah disebutkan, itu juga betul karena itu kaitannya dengan adanya berisik. Itu sebetulnya bukan persoalan dilarang ajan di wilayah Karesidenan Anyar ini Karesidenan asisten Presiden Anyar namanya. Ibu kotanya di Cilegon, asisten presidennya bernama Hendrik Hubert Gubel gitu. Tapi bukan keseluruhan. Hanya hanya persoalan pribadi, istrinya Gubel sakit kepala sehingga yang dirobohkan cuma menara di Jombang Tengah namanya. Sedangkan menara Haji Wasit yang di sana nggak dirobohkan, menara yang lain juga nggak dirobohkan.
gitu. Jadi memang kadang-kadang bikin bingung gitu. Ini menara penyebabnya mana? Padahal menara itu karena pribadi antara istri Google dengan tetangganya, karena kebetulan si yang punya masjid juga bertetangga, mungkin pagar kebunnya bersebelahan. Bisa jadi unsur pribadi, kan zaman sekarang juga suka rebutan kebun. Zaman Belanda juga bisa jadi pejabat dengan rakyat gitu rebutan kebun gitu ya. Kemudian ada juga pohon kepuh. Pohon kepuh itu memang ditebang oleh Haji Wasid gitu. Dan setelah ditebang itu Haji Wasid itu dikenakan tindakan pelanggaran hukum. Karena undang-undangnya waktu itu menyebutkan itu nggak boleh melanggar punya orang lain. Yang ditebang itu kan kebunnya Nyi Arnah yang punya kebunnya itu gitu. Nah, kemudian apalagi ya? Udah kayaknya udah 2 ya. Satu lagi tentang makam Ki Wasid. Makam Ki Wasid itu keberadaannya di mana, Pak? Nah, saya juga sering mengatakan kalau saya cerita bahwa kita ini kan sering saya juga buat di medsos itu, kita menelusuri jejak-jejak para suhada Geger Cilegon. Sebetulnya dalam sebuah peristiwa itu bisa dianalisa di mana letaknya, di mana kuburannya, itu sebetulnya gampang. Akan tetapi kalau saya hanya mengatakan di situ gitu ya, itu orang akan mengatakan saya itu dongeng. Kenapa? Karena tidak ditunjang oleh ahli forensiknya, oleh ahli arkeologisnya, kalau bareng-bareng makin tunjukin nih, coba digali, insya Allah ketemu. Buktikan oleh para ahli itu akhirnya tidak menjadi dongeng. Jadi pertanyaan ini sering datang ke saya. Makam Haji Wasid itu di mana? Terus makam Haji Ishak itu di mana? Itu sering. Tetapi saya jawabnya susah karena tidak dibarengi oleh para ahlinya, Pak. Iya. Tetapi kalau ada ahlinya, yuk kita ke sana. Kenapa saya ngajak sana? Karena analisa dan kesimpulan mengarahnya di situ, gitu. Apanya? Meninggalnya di mana? Kalau Haji Ishak meninggalnya di Kubang. Kubang itu Kaloran ya. Kalau Haji Ishak ya di tanggal 27 Juli karena entah awalnya mungkin pergi mau ke Batavia atau kemana, tetapi berubah pikiran tiba-tiba menyerang pos polisi, pos tentara di Serang tuh namanya Kubang. Kalau Haji Wasid itu pertempuran akhir yang di sana tuh, saya kemarin ke sana di Muara Sungai ya, yang dengan Butin di sana. Di situ, tapi diperkirakan yang di tempat dekat sungai itu di situ meninggalnya. Udah cukup ya. Jadi gitu ya. Intinya kalau misalkan menanya makam Ki Wasid di mana, ini yang mungkin agak sulit untuk diceritakan oleh Pak Bambang sendiri kan gitu, karena perlu pendalaman lebih, karena di dalam sejarah itu kan ada berbagai macam keilmuan juga dari sisi sosioantropologi, arkeologi dan lain sebagainya gitu kan, untuk agar secara akademis itu bisa dipertanggungjawabkan kan, seperti itu. Betul. Jadi untuk sementara ini kita harus mempercayai dulu informasi bahwa makam Ki Wasid itu awalnya di depan toko semi, karena saya dari kecil juga sudah melihat di situ. Saya umur tuh tahun 68 itu saya melihat ada makam Ki Wasid di situ, ada tulisannya kan, saya udah bisa baca tahun 68 itu. Kemudian tahun 1976 kalau nggak salah ya, kemudian diadakanlah upacara pemindahan makam Ki Wasid ke Kampung Barokah. Ya akhirnya saya juga harus mempercayai di situlah makamnya Ki Wasid gitu, karena itu informasi yang sudah saya terima. Siap, Pak. Itu kira-kira begitu ya. Iya. Ya. Ya mungkin nanti banyaklah sekali, karena pertanyaannya juga ini ada yang belum dijawab nih terkait tadi museum sebagai peningkatan belajar working class, kemudian bisa nggak sih ditambahin adanya Taman Pahlawan Cilegon, ruang ekspresi seni dan budaya Cilegon juga, akan dijawab dulu atau tambahan dari Ibu? Tambahan dari Ibu dulu. Tambahan informasi ya buat Pak Ahmad Farid dari SMP Madinatul Hadid. Jadi sebetulnya pada tahun 2022 kami saat itu masih OPD-nya di Sparbud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan karena kami sudah menyusun beberapa petisi yang dimohonkan oleh komunitas Geger Cilegon untuk meng-SK-kan melalui SK Wali Kota. Jadi
Makam Pahlawan salah satunya itu diinisiasi oleh Bapak Wali Kota, adanya di makam Cikrai, makam umum yang Cikrai sekarang itu sebagian kecilnya akan diperuntukkan untuk makam pahlawan, dan saat itu sudah dilaunchingkan di tahun 2022 saat peringatan GGR Cilegon 9 Juli 2022. Jadi makam pahlawan insya Allah kalau memang pembangunannya berkelanjutan itu mungkin nanti akan dilanjutkan di Cikrai sana. Itu untuk informasi Taman Makam Pahlawan. Yang kemudian yang selanjutnya adalah tentang makam Ki Wasid. Memang ini masih kontroversi, tapi saat Kiai Haji Sampun, Brigjen Sampun yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, beliau adalah cucu dari Ki Wasid, dari putrinya Siti Hajar. Putrinya Ki Wasid, Siti Hajar itu memiliki putra yaitu Kiai Haji Sampun. Beliau adalah bupati pertama Serang, tapi kediaman beliau tetap di Cilegon, dan beliau kalau akan pergi ngantor ke Serang itu menurut testimoni yang disampaikan oleh Kiai Haji Mansur Muhyiddin, itu beliau itu pasti berdoa mengirim